Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Baik, sukacita? Yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan Kak Yufis dalam ibadah secara online. Walaupun online, tapi tetap sukacita karena kita mau diisi dan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Namun, adik-adik, hari ini ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Makanya ikuti ibadah ini dengan baik dan benar dari awal hingga akhir. Janganlah sak lari sana kemari, tapi duduk yang tertib hingga kita boleh diperlengkapi dan menikmatinya. Sebelumnya kita angkat satu pujian untuk boleh memulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh satu teman kita ini. Wah, apa adik-adik? Oh, sukacitaku. Semua udah pada sukacita dong ya, tentunya dengan lagu pujian yang boleh kita naikkan. Dan saatnya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Sama-sama kita ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena sampai hari ini, Tuhan Yesus masih berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, jika hari ini kami masih dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami dari awal hingga akhirnya. Tolong kami agar kami tertib, paham, dan menikmatinya. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati waktu, tempat, bahkan fasilitas yang kami gunakan. Kuasa yang tidak berkenan, iblis yang mau menggoda, kami patahkan di dalam nama-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami, mau beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, mau melihat bagaimana karyanya Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang pimpin kami semua. Terima kasih Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang semangat dan mau mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tema kebenaran firman hari ini, Abraham dan Sarah tertawa. Terambil dari Kejadian 17 ayat 15 sampai 22. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Walaupun banyak tetap dibaca ya adik-adik. Apa yang buat mereka tertawa? Apa ya adik-adik ya? Apa ya? Mau tahu apa yang membuat Abraham dan Sarah tertawa?
Sebelumnya kita lihat satu video ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik, melalui video tadi kita bisa tahu bagaimana dan apa penyebab Abraham dan Sarah tertawa. Yaitu apa adik-adik? Tuhan menyatakan janjinya bagi mereka di saat usia mereka sudah tua. Di saat Abraham sudah umur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Yaitu memberikan mereka seorang anak, yaitu namanya Ishak. Ishak yang artinya nanti adalah tertawa. Nah, mungkin secara manusia, mana mungkin usia yang sudah tua, Abraham yang kalau zaman sekarang dan Sarah itu sudah kakek-kakek dan sudah nenek-nenek itu bisa punya anak. Namun hari ini kita mau diingatkan Tuhan bahwa bagi Tuhan itu tak ada yang mustahil dan bagi Tuhan itu tak ada yang tak mungkin. Dan janji Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Ya, mau kita sudah tua, mau kita masih muda, ketika Tuhan katakan ya baginya, janjinya bagi kita, maka itu akan terjadi. Luar biasa adik-adik. Janji Tuhan itu luar biasa.
Tuhan adalah pribadi yang menepati janjinya. Bukan hanya menepati janji, tapi dia juga memberikan rancangannya bagi kita. Kita siapa? Kita yang sudah percaya pada Tuhan. Maka ketika kita yang sudah percaya pada Tuhan, maka kita tahu bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Kita tahu apa saja janji Tuhan bagi kita, yaitu melalui firman-Nya kita bisa lihat banyak janji Tuhan yang mau Tuhan nyatakan bagi kita. Khususnya kita semua adik-adik yang saat ini mungkin punya masa depan. Tuhan itu punya janji bagi kita, bagi orang-orang percaya pasti punya masa depan yang penuh harapan. Apa mungkin punya masa depan yang penuh harapan dengan keterbatasan ekonomi, Kak Ivis? Apa bisa punya masa depan melihat dengan fisikku, melihat keluargaku? Nah, adik-adik, hari ini kita mau diingatkan, mau diperlengkapi untuk hal itu. Bahwa bagi Tuhan itu tak ada yang mustahil. Tuhan mau nyatakan janjinya bagi kita. Janjinya bagi anak-anak, yaitu pasti mempunyai masa depan. Tidak dibatasi mau kita pintar, mau kita terbatas, mau kita kekurangan ekonomi, bahkan banyak hal yang mungkin kita ungkapkan. Tapi Tuhan hari ini mau bilang, dia mau nyatakan janjinya bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang sudah percaya. Apa kita sudah percaya pada Tuhan? Apa kita percaya janji Tuhan? Adik-adik, tanya sama diri masing-masing. Ketika kita sudah memahami akan hal itu, kita tahu bagaimana janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Bukan hanya tentang masa depan yang hari ini Tuhan ingatkan melalui Abraham dan Sarah, tapi kita juga mau diingatkan untuk tetap bergantung di dalam Tuhan, untuk tetap juga bersyukur akan karya-karyanya Tuhan di dalam hidup kita, adik-adik. Sebab Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Mungkin saat ini keadaan kita memang sangat terbatas. Kita saat ini sedang berada di tengah-tengah keadaan COVID yang semakin tinggi. Tapi meskipun keadaan itu membuat kita terbatas untuk melakukan apapun, tapi kita hari ini mau diingatkan untuk bersyukur, adik-adik, akan seluruh kehidupan kita. Sebab Tuhan itu membuat janji, dia membuat rancangannya itu bagi kita tepat pada waktunya. Ya, makanya adik-adik, sekali lagi Tuhan mau menyatakan bagi kita semua bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki rancangan yang tepat bagi kita. Pribadi yang mau menepati janjinya bagi kita. Pribadi yang mau ingin kita tetap bersyukur akan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Jadi jangan pernah ragu lagi adik-adik untuk akan janji Tuhan. Jangan pernah ragu lagi tentang masa depan. Jangan pernah lagi katakan, ekonomi keluarga aku terbatas, fisikku terbatas, aku nggak mungkin punya masa depan. Janji Tuhan itu tidak mungkin terjadi bagiku. Tidak, no adik-adik. Hari ini Tuhan katakan sekali lagi kepada kita bahwa Tuhan mau menyatakan janjinya bagi kita. Asalkan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah percaya pada Tuhan, kita bisa lihat bagaimana janjinya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita tepat pada waktunya, adik-adik. Ya, ingat, janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada yang bisa menentang janji Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Tuhan itu adalah pribadi yang setia, dan dia mau melihat kita untuk tetap menantikan janji Tuhan dengan tetap bersekutu dan tetap bergantung di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, biarlah sungguh memberkati kita. Dan ayat hafalan kita hari ini yang boleh mengingatkan kita akan janji Tuhan di dalam hidup kita terambil dari Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ini untuk usia yang kecil dan yang besar, dihafal dan dikirimkan ke grup masing-masing. Baiklah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, dibuat di dalam amplop untuk boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau boleh menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir untuk boleh menikmati ibadah-Mu. Biarlah setiap pujian, bahkan firman-Mu yang boleh kami dengarkan, termateraikan, bahkan boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Ajari kami terus ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa setia menantikan janji Tuhan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dan tetap bersyukur akan setiap proses kehidupan yang boleh Tuhan rancangkan di dalam hidup kami. Semuanya Tuhan kami serahkan tangan-Mu, dan saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh adik-adik ya Tuhan, dalam tangan Tuhan biar Engkau Allah memberkati mereka di dalam sekolah online mereka, memberkati pertumbuhan jasmani dan rohani, memberkati orang tua, pribadi lepas pribadi, memberkati pekerjaan, bahkan biarlah Tuhan yang boleh mencukupkan apa yang diperlukan, dan biar juga Tuhan yang boleh menjauhkan kami dari paparan COVID, di mana angka COVID Tuhan semakin tinggi, tapi biarlah Tuhan yang boleh membentengi kami, agar kami juga boleh menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar ya Tuhan kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan hari ini tidak sia-sia ya Tuhan, tapi sungguh boleh kami diingatkan, bahkan kami boleh diteguhkan di dalam-Mu. Ampuni kami ya Bapa, mungkin dari awal dan hingga akhirnya banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami perbuat. Kuduskan dan ajari kami untuk hidup benar ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Bahkan juga buat persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa kami, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan doa yang disempurnakan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Ingat bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dan tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.